Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang box subwoofer ya teman-teman, atau subwoofer. Nah, untuk pembahasan kita di video kali ini yaitu mengenai masalah subwoofer yang suaranya mundur atau lebih dominan ke belakang untuk suara yang dihasilkan oleh subwoofer kita ya teman-teman. Nah, jadi mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami hal yang satu ini ya, yaitu untuk subwoofer yang kita punya ketika dibunyikan suaranya lebih dominan ke belakang daripada ke depan ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman, agar suara subwoofer kita enak didengar dari depan atau lebih fokus ke depan. Nah, sebagai disclaimer di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya teman-teman. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silakan bisa di skip saja ya. Penyebab yang akan saya sebutkan di video kali ini yaitu ada 4 sebab atau 4 hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman, agar suara subwoofer kita lebih fokus ke depan, lebih enak didengar dari depan ya. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu ya, karena untuk subwoofer yang bagus itu lebih fokus ke depan untuk suaranya. Kalau bisa terdengar dari belakang itu wajar ya teman-teman, tapi kalau sudah dominan ke belakang itu baru tidak wajar ya. Berarti ada yang salah dengan box kita ya, atau speaker yang kita gunakan. Nah, jadi untuk hal yang pertama yang harus kita perhatikan kalau subwoofer kita lebih dominan ke belakang untuk suaranya, yaitu mengenai skema ya, skema box yang kita gunakan. Jadi kalau kita membuat sebuah box itu jangan asal buat ya teman-teman, tentunya kita juga harus riset dulu, atau kita bertanya ke orang yang memang sudah punya skema yang enak untuk suaranya ya teman-teman. Jadi jangan asal membuat box speaker sendiri ya. Jadi kalau kita mau membuat box speaker, kita harus mencari referensi terlebih dahulu ya teman-teman. Tentunya untuk skemanya itu seperti apa, untuk ukurannya berapa, kita harus mencari referensi atau kita bertanya ke orang yang lebih tahu ya. Nah, terus kemudian untuk yang kedua yaitu power dan speaker yang digunakan ya teman-teman. Jadi antara power dan speaker kita juga harus perhatikan untuk dayanya ya. Di channel ini saya sudah banyak sekali membahas mengenai daya power dan speaker. Sudah berulang kali saya bilang juga kalau untuk penggunaan speaker dan power kita harus memperhatikan untuk dayanya ya. Misalkan di sini kita menggunakan speaker dengan daya 1000 watt. Nah, untuk speaker dengan daya 1000 watt itu biasanya AS-nya atau RMS-nya itu 500 watt. Jadi kalau mau speaker ini bekerja secara maksimal, maka power yang kita gunakan ya minimal harus 500 watt ya. Terus kenapa kalau power yang kita gunakan itu di bawah 500 watt? Apakah nggak bunyi? Kalau masalah bunyi atau enggak, itu bunyi saja ya teman-teman, tapi untuk hasil suaranya itu jelas kurang maksimal karena daya power itu belum bisa mencapai setengah dari daya speaker. Jadi kita harus memperhatikan untuk penggunaan speaker dan juga power, terutama untuk dayanya ya teman-teman. Nah, terus untuk hal yang ketiga yaitu bahan dari box speaker itu sendiri ya. Untuk bahan box kita juga harus memperhatikan ya teman-teman, nggak cuma skema tentunya. Kita bisa menggunakan bahan yang bagus ya, triplek yang bagus. Kalau kita nggak bisa menggunakan bahan yang bagus, minimal kita juga harus menggunakan bahan yang ketebalannya sesuai dengan speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan speaker dengan ukuran 18 in untuk subwoofer, kita bisa menggunakan bahan triplek dengan ketebalan 18 mili ya. Jadi jangan menggunakan bahan triplek yang terlalu tipis, karena nantinya untuk hasil suaranya akan tidak maksimal atau tidak enak ya teman-teman. Nah, terus kemudian untuk hal yang keempat yaitu kombinasi box yang kurang tepat ya. Ini juga bisa mempengaruhi suara subwoofer itu tidak fokus ke depan, malah ambiar ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan dua box yang berbeda yaitu CBS dan planar. Nah, kita harus mengatur untuk delay-nya ya. Jadi untuk kedua box ini nantinya tidak saling cancelling. Jadi kalau kita mau mengkombinasikan dua box subwoofer yang berbeda, kita harus memikirkan untuk delay-nya dan juga fase-nya ya teman-teman. Jangan sampai ada yang terbalik, karena untuk kedua ini harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan nantinya akan mengakibatkan suara dari kedua box ini akan saling cancelling, bisa menyebabkan suara tidak fokus ke depan. Nah, jadi itu ya teman-teman 4 hal yang perlu kita perhatikan kalau suara subwoofer kita mundur ke belakang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Silakan bagi kalian yang punya pengalaman bisa kalian tambahkan aja untuk hal yang bisa menyebabkan suara box subwoofer mundur ke belakang. Nah, sekian video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.